Selamat datang di channel Bapak Toto. Kita lanjutkan serial modul piutangnya. Kalau kemarin kita sudah untuk menginput debitur, baik itu input debitur secara manual satu-satu ataupun pakai upload data Excel. Nah, selanjutnya adalah kita mencatat piutang. Pencatatan piutang untuk sementara kita dua dulu. Yang pertama untuk mencatat piutang baru, kemudian saldo awal piutang untuk di video berikutnya. Untuk piutang baru itu nanti digunakan untuk mencatat piutang yang baru ditetapkan pada periode berjalan. Jadi misalkan ini 2025, berarti ada piutang di tahun 2025. Caranya seperti apa? Kita langsung di aplikasi Saktinya. Tunggu di sini. Masuk di piutang, kemudian pengelolaan piutang. Kemarin referensi, berarti kita masuk di pencatatan piutang. Nah, di pencatatan piutang nanti kita klik rekam. Nah, ini ada 3 pilihan, tapi kita coba yang piutang baru terlebih dahulu. Nah, piutang baru, kemudian identitasnya kita di sini. Nah, di identitas ini bisa kita lihat adalah debitur dari satker yang lain akan kelihatan. Nah, jadi nanti bisa pakai misalkan dia punya piutang lain di satker lain juga bisa, berdasarkan mungkin kita bisa cari NPWP-nya atau kita cari NIK-nya, itu NID atau NIK ini untuk yang atau kode satkernya itu bisa juga. Nah, kita contohin yang misalkan debitur piutang, yang ini aja yang satu satker, debitur piutang ya. Nah, kita pilih. Kemudian ini sudah akan muncul, kemudian tanggal mulainya, karena ini kita mulainya di ini, coba kita mulai di 1 Maret. Nah, kita selesainya piutang itu diselesaikan nanti sampai 2 tahun. Ini contohnya 2 tahun, berarti sampai 28 Februari 2026. Berarti setahun ya. Oke, setahun aja. Ini contohnya setahun. 28 Februari diharapkan 28 Februari 2006 itu sudah selesai. Nah, jenis piutangnya itu perorangan apa corporate. Nah, karena di sini tadi kita inputnya adalah perorangan, berarti di sininya perorangan. Nilai piutang ini nilai piutangnya dari debitur itu, kita contohkan 100 juta. Nah, keterangan piutang ini bisa diisikan apabila misalkan piutang karena terdapat kelebihan pembayaran pembangunan gedung, atau misalkan karena pemeriksaan BPK. Nah, nilai agunan ini kalau memang ada agunannya, kalau memang tidak ada juga nggak perlu diisi. Nah, kalaupun memang mengisi isi agunannya, nah di sini diisi agunan, kemudian kita rekam nilai agunannya berapa nih di sini. Misalkan nilai yang diagunkan, misalkan ada rumah nih, misalkan rumah tersebut harganya 100 juta juga. Nah, kode agunannya adalah sesuai dengan ini, kita cek di tanah dan bangunan. Nah, kalau tanah bangunan itu persentasenya 80%. Jadi nilai agunannya 100, berarti nilai sitaannya atau ini 80 misalkan. Nah, kita simpan. Nah, di sini udah nilai agunannya. Kemudian di sini aku pendapatan ini apa? Jadi nanti pada saat si debitur itu menyetorkan piutangnya itu pakai akun apa? Nah, dalam hal ini kita contohkan bahwa dia itu melakukan, misalkan dia melakukan pembangunan gedung dan bangunan di dulunya 523 belanja modal, berarti pengembaliannya pakai 425 913 misalkan. Berarti nanti kenapa ini harus dipilih dulu? Karena nanti ini akan dihubungkan dengan setoran yang akan dibayarkan oleh si piutang ini ke debitur. Kalau berarti nanti debitur waktu nyetor untuk membayarkan piutang ini harus 425 913 ini. Tanggal pembukuan kita bukukan di 1 Maret. Kemudian nomor surat penagihan kalau ada surat penagihannya. Kalau nggak ada, tidak usah diisi. Tanggal surat penagihan juga itu. Kemudian nomor dokumen ini nomor dokumen tentang pencatatan piutang. Ini bisa SK atau bisa lain ini. SK pencatatan piutangnya. Nah, tanggal dokumennya, nah, misalkan tanggal dokumen tanggal 1.
Nah, ini total angsurannya berapa kali? Nah, ini karena ini kita angsurannya misalkan 10 kali. Berarti kalau misalkan 10 kali selesainya di 28 Februari, diharapkan setiap bulan dia akan mencicil 10 juta rupiah. Setelah itu kita lakukan simpan. Nah, ini udah berhasil untuk menginput data piutang barunya. Sekian penjelasan kami terkait dengan penginputan piutang baru di modul piutang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.